kerja apapun kalau halal, mudah-mudahan rezekinya itu bukan banyak lagi tapi berkah. Nah, nanti kita bahas makna dari ada apa? Keberkahan. Masuk kepada sisi teologis, bahwa Allah itu kan yang mengatur alam semesta. Nah, kita ini termasuk makhluk Allah yang mikro, kecil dibanding planet, dibanding bumi, dibanding matahari. Sekecil apapun makhluk Allah itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kapan kalau kita ditakdirkan sebagai pedagang, terjun dalam perniagaan, sadarilah semua pendapat kita ini sebenarnya sudah rezeki yang ditakar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bisa kita saksikan dalam firman Allah surat Saba ayat 39. Kul, katakanlah, inna sesungguhnya Rabbi, Tuhanku, yabsutir rizqo, membeberkan rezeki, melimpahkan rezeki, lima yasha, bagi orang yang digandakinya. Ya tentunya ada sunatullahnya untuk bisa mendapatkan rezeki yang leluasa. Sunatullahnya apa? Ya bekerja, gitu. Berdoa, ikhtiar. Masya Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallah rizquha. Tidaklah makhluk Allah termasuk kita ini melata di muka bumi kecuali Allah yang nanti menjamin rezekinya. Besar kecilnya itu sudah diberi takaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayat berikutnya, min ibadihi, terhadap hamba-hambanya yang bagus, bukan ibad dalam pengertian hamba yang buruk. Kita ingin menjadi pedagang yang muslim, pedagang yang baik. Wa yaktir lahu, dan Allah sudah memberi takaran bagi dia itu. Tolong jangan karena teologi ini, ngapain kita kerja keras-keras kalau takarannya sudah diberi oleh Allah. Kita kan tidak tahu. Oleh Allah ditakar sedikit pendapatannya atau banyak. Oleh sebab itu kewajiban harus berikhtiar, berupaya itu. Jadi kita hanya bekerja, berupaya, nanti Tuhan yang akan memberi ketetapan. Maka seorang mukmin tolok ukur pendapatan itu bukan banyaknya. Enggak. Kita bahas nanti pada bab berikutnya, apa sih yang dicari manusia ini. Sungguh kalau kita dikasih banyak, ya seneng. Tapi apa artinya dikasih banyak kalau tidak berkah? Walaupun kita rasakan rezeki yang diberikan kita ini sedikit, tapi kalau betul-betul berkah, wah tentu jauh lebih baik daripada diberi banyak tetapi tidak berkah. Mau kita itu ya di samping dapat banyak, ya juga jadi apa? Berkah. Tuh bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh
Dulu suami istri ini Masya Allah guyup, ayam hidupnya, makan itu sepiring berdua sambil suap-suapan lagi kayak ke Pantai Anyar. Tapi begitu bapaknya anak-anak ditakdirkan jadi direktur utama, waduh gajinya searat-arat. Sekarang makannya sudah tidak bersama lagi. Istrinya menunggu kedatangan suaminya dengan dibuatkan makanan yang kesukaannya suami. Ditunggu nggak tidur. Suaminya datang, nggak salam, nggak kalam, gelutur aja ke kamar. Istrinya ingatkan, Pi, sudah makan atau belum? Jawabannya apa? Sudah. Saya siapkan Pi makanan kesukaan papi gitu. Wis wareg aku Mi. Gitu. Kalau boleh tahu makan di mana Pi? Di restoran dong. Gitu. Sama siapa Pi? Sekretaris pribadi saya. Mati ya. Itu yang membuat akhirnya ibunya anak-anak kesal. Masya Allah. Lama-lama terjadi keretakan rumah tangga. Ini yang dikhawatirkan. Rezeki kita melimpah tetapi tidak berkah. Berbeda kalau rezeki kita ini berkah. Berkah itu apa maknanya Bapak Ibu? Tidak harus sedikit, bisa banyak. Berkah itu sudah masuk ke dalam bahasa kita. Yuk diberkat, yuk dibungkus. Kalau gitu berkat itu bungkusan. Filosofinya tinggi. Coba Sahibul Hajat mengundang saudara-saudaranya, tetangganya 50 orang. Disiapkan makanan yang insya Allah cukup untuk 50 orang. Alhamdulillah, akhirnya semuanya ikut menikmati. Masya Allah, mereka sudah kenyang, tapi kok makanan masih tersisa. Ayo teman-teman dibungkus untuk diberikan pihak orang lain. Kalau ada karakter seperti ini cermin makanan yang berkah, rezeki yang berkah. Kata Rasul, gambaran keberkahan makanan itu ta'amul isnin lis salasa. Jatah makan 2 orang itu kapan bisa diminati 3 orang. Terus pertanyaan manisalis ya Rasul, siapa yang ketiga? Ambil mereka yang hidup di Sufa, yang dalam kondisi kekurangan, ajak makan bersama. Wah, kalau begitu yang dilakukan orang ini berarti memudahkan kita ini menggapai ridhonya Allah. Endingnya memudahkan kita masuk ke dalam surganya Allah. Itu keberkahan. Abu Bakar As-Siddiq sudah terbiasa menyiapkan makanan bagi kader-kadernya Rasul itu. Ibnu Umar, Ibnu Amr, Ibnu Az, Ibnu Abbas, anak kecil-kecil itu kadernya Rasul. Mereka diberi makan. Cerita mereka, kami semua sudah lahap, tapi makan itu seakan-akan tidak berkurang. Allahu Akbar. Waktu terjadi perang yang berkepanjangan, sampai ada yang usul, ya Rasul, boleh tidak kami
menyembelih keledai kami, keledai fasilitas perang ini. Kok kata Rasul silakan, padahal ditemukan tidak boleh keledai yang sudah ahliya ini, fasilitas perang ini, untuk disembelih. Itu sunnatullah, menjadi senjata kita itu menghadapi lawan. Maka kalau tanknya dijual, kapal terbang, pesawat untuk penembak dijual, sunnatullah bisa kalah gitu. Tapi mungkin karena dalam kondisi darurat, makanan sudah tidak mencukupi, Rasul mengizinkan. Umar interupsi, ya Rasulullah, mohon izin. Masya Allah, santunnya luar biasa. Silakan. Sebelum mereka menyembelih keledai itu, gimana? Saya punya usul, sisa-sisa makanan yang dimiliki kita ini untuk dihimpun, kemudian Rasul berkenan mendoakan keberkahan. Alhamdulillah nggak jadi nyembelih keledai yang sudah dijadikan nadar fasilitas perang. Dan kenyataannya walaupun peperangan cukup lama, cukup dengan doanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari sini kita nanti tahu makna yang tidak berkah itu. Jadi yang kita cari adalah fadilah dari Allah. Fadilah ini mudah-mudahan menggampangkan kita untuk mendermakan sesuai dengan tuntunan Allah. Dari harta yang kita terima ini, siapa tahu bisa kita infakkan, siapa tahu bisa kita hibahkan. Bahkan kalau nanti besaran faedah ini sudah sampai nisab, mudah-mudahan kita gemar mengeluarkan apa? Zakatnya. Waduh, ini perniagaan yang betul-betul menguntungkan dunia dan akhirat. Doa Rasul itu sederhana untuk tijarah ini. Ya Allah, jadikan rezeki kami kafafa. Kafafa itu artinya mencukupi. Pertanyaannya gini ya, tolong ibu nanti ikut jawab. Alhamdulillah, rezeki yang diberikan oleh Allah kepada saya setiap bulan itu kalau ditotal bisa sampai 120 juta. Pertanyaannya, kalau gitu saya ini miskin atau kaya? Kira-kira menurut ibu, saya ini kaya atau miskin? Kaya ya Bu ya. Satu bulan 120 juta untuk Indonesia loh Bu. Kalau menurut Bapak kaya atau miskin? Belum bisa jawab. Tolong ditanya dulu Ustaz. Pendapatannya 120 juta per bulan. Iya. Pengeluarannya berapa? Pengeluaran saya hampir 150 juta. Kalau gitu surplus atau defisit? Defisit. Berarti rezeki itu tidak cukup gitu loh. Lah saya yang kedua ini, alhamdulillah gaji saya 7 juta setiap bulan. Tapi biaya operasional untuk kehidupan sehari-hari, makan, itu tidak pernah lebih dari 4 juta. Kalau gitu sisa berapa? 3 juta gitu. Cukup atau tidak rezeki itu? Cukup. Itu masalahnya.
Jadi jangan dilihat besar nominalnya gitu. Itu ceritanya, kok keluarannya banyak sekali. Iya melo judi online kena aduh wis ribae gede gitu. Harus risikonya. Itu ceritanya. Jadi yang kita mohon fadilah itu kita menjadi qanaah, menjadi puas dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.